mau tidak mau, ya, rela atau terpaksa, ke depan akan seperti itu. Apa tantangan? Tantangan tak sekarang untuk menuju ke sana? Bersepakat untuk mencari informasi lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati seluruh kepala kepala rombongan dari bersama dari Kabupaten Sriwijaya, para ketua wilayah Palet, para pimpinan agama, para penghulu, para penghulu. Alhamdulillah pada siang hari ini sesuai dengan informasi lewat telepon kemarin bahwa rombongan dari kepala kawas Kabupaten Sriwijaya Kabupaten Bawah saya sampaikan bahwa masih sementara perampungan pekerjaan sehingga masih berdebu. Sementara pekerjaan sekitar tidak dihentikan dan perdagangan Bapak, sehingga saja yang ada di depan itu baru beberapa menit yang lalu dia akan ke dalam dan hampir bersama Bapak, dan itu masih tahap penyelesaian. Beberapa alat masih kita tunggu, dan kemudian saja kami ucapkan selamat datang bahwa kecamatan itu bahwa Pusaka Sakinah dan Revitalisasi KUA Cibulu. KUA ini adalah KUA yang dibangun sudah beberapa kali rehat, dan terakhir kemarin lalu masih rehat ringan, tapi sebelumnya rehat berat bersama dengan KUA SBSN Lawale ketika itu digunakan rehat berat, sehingga keadaannya masih seperti ini. Dan perubahan-perubahan pergantian kepemimpinan di KUA sejak tahun 74 ke 76 seperti apa yang tertera pada layar. Dan sejak saya ada di sini, kemudian amanah pertama kita diberikan adalah Pusaka Sakinah dari 100 KUA se-Indonesia, 5 di Sulawesi Selatan. Jadi tanahnya kemudian buah Sombauku, kemudian Takalar, kemudian Sidrak, kemudian di Cibulu. Kemudian di 2002 saat ini Pusaka Sakinah sudah terlaksana, kemudian kita lanjutkan dengan revitalisasi ini. Untuk revitalisasi ini kami sudah didetek semua pegawai PNS kecuali yang non PNS ternyata belum diizinkan untuk berangkat. Selanjutnya bahwa apa yang telah kami laksanakan dari teman-teman penyuluhan maskapai lainnya untuk menambah data yang ada di di kelurahan dan beberapa instansi lain baru masa pendataan. Hanya saja alat yang dikirim dari pusat ini sudah ada, tetapi belum ada masalah yang kita tunggu, dan perangkat dari sana yang cuma mengekspos semua. Jadi masih sementara yang bisa kita masukkan data-data tentang profil KUA yang ada. Ini jumlah penduduk di setiap kelurahan, jumlah madrasah ibtidaiyah yang terlalu banyak sanawiyah juga, malah di dalam kota tidak ada tes negeri.
alinya hanya satu alia negeri, beberapa swasta. Pada yang ada dalam kota hanya satu gereja. Dan NCM itu berapa? Ya rata-rata ini per tahunnya zakat fitrah. Jadi strategi penegakan secara nasional diprogramkan bahwa peningkatan kapasitas lembaga, penyempurnaan standar pelayanan, transformasi kegiatan layanan, peningkatan kualitas SDM, regulasi, penguatan regulasi dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tidak penguatan dan integrasi data. Di setiap penyuluh agama dan program-program yang kita siapkan untuk melayani masyarakat dan semuanya ada di rumah masing-masing penyuluh agama, baik yang profesional ataupun yang non-PNS. Berbagai kegiatan-kegiatan dari penyuluh agama, kegiatan ada yang akan materi mengaji. Jadi kita keliling ke beberapa safari dakwah dalam kegiatan materi mengaji itu di semua kelurahan kita turun sambil memperkenalkan program-program dari Pusaka Sakinah dan Revitalisasi ini. Dan harapan masyarakat, harapan pemerintah, harapan Menteri Agama bahwa masyarakat itu sudah mengetahui bahwa bukan lagi KUA itu mengurusi hanya pernikahan saja, tapi semua urusan yang berhubungan dengan keagamaan. Dan itulah yang kita sosialisasikan, masih tahap sosialisasi. Ada beberapa organisasi lintas adat, budaya, dan agama sering kita laksanakan. Kemudian tentu kita sudah sama mengetahui bahwa berdasarkan Permen No. 34 tahun 2016, 10 tugas dan fungsi KUA diantaranya menyelenggarakan proses pencatatan akad nikah yang selama ini sudah berjalan, penyusunan statistik layanan bimbingan masyarakat Islam, pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA dalam hal pelayanan, ada pelayanan bimbingan keluarga sakinah, kemesjidan, hisab ru'yah, pembinaan syariah, penerangan agama Islam, zakat wakaf, pelaksanaan ke tata usahaan ke rumah tangga KUA, kemudian pelayanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler. Kemudian tentu tujuan strategis revitalisasi adalah peningkatan kualitas kehidupan umat beragama, penguatan peran KUA dalam mengelola kehidupan keagamaan, penguatan program dan layanan keagamaan, peningkatan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat pelayanan keagamaan. Kemudian kami sudah mulai mencoba dalam minggu ini pendaftaran online dari mereka yang datang, kemudian ditanyakan ada alatnya, ada HP dan lainnya, kemudian dia dipandu untuk mendaftar sendiri, walaupun hadir di tempat ini agar dia mendaftar sendiri, kita tinggal dampingi. Kedepannya mungkin kalau masyarakat sudah mengetahui, mereka sudah mendaftar baru ke kantor, tinggal membawa berkasnya, tapi karena ini masih sosialisasi, kita ajak ke kantor dampingi untuk pendaftaran. Ternyata lama juga, artinya lebih cepat kalau kita sebenarnya daftarkan, tetapi kita mengajarkan kepada masyarakat sehingga mereka terbiasa untuk melakukan secara pribadi. Artinya terkadang 2-3 kali lipat kalau kita sendiri langsung harus mengisi berkas dibanding kalau dia disuruh harus didampingi, salah lagi dia. Tetapi inilah pembelajaran, artinya dia harus tinggal dampingi untuk mengisi data sampai selesai. Setelah pendaftaran online barulah dibuatkan billing, pergi membayar ke bank atau kantor pos kembali, barulah sudah terdaftar baru pergi membayar billing. Seperti itu. Kalau awal-awalnya setelah berkas diterima, buatkan billing, pergi membayar sambil kita input di belakang. Sekarang dia harus menginput dulu baru memberikan billing. Ya. Sehingga yang biasanya paling lama tamu itu kita layani dalam 15 menit, tetapi terpaksa sampai setengah jam karena dia harus mengisi sendiri data yang ada. Walaupun ini masih berat, tetapi kita harus sosialisasikan di masyarakat bahwa pendaftaran masyarakat secara online dilakukan oleh masyarakat. Terima kasih sudah menerima kami di kantor ini, mewakili teman-teman dari KUA.
dari Kabupaten Sinjai. Yang kita tahu bahwa bahwa di Hidung dulu salah satu yang dari dua yang ditunjuk sebagai apa namanya digitalisasi kawah, sehingga kita apa namanya dengan teman-teman bersepakat untuk mencari informasi lebih, karena mau tidak mau ya rela atau terpaksa ke depan akan seperti itu, seperti sebagaimana apa yang disampaikan Pak Kabit, ya semua kawah harus bersiap, jangan sampai kita ditunjuk nanti saya belum siap. Jadi seperti itu. Kemudian apa lagi ya kita bisa atau nanti lah artinya kita tukar informasi lah gimana supaya pelaksanaan tugas kita bisa berjalan dengan baik. Kira-kira kiat-kiat apa yang dilakukan sebelum ditunjuk sebagai pilot tim kawah usaha kesampingan dan revitalisasi sehingga dari tunjuk? Izinkan kami yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua bahwa kedatangan kami di sini bukanlah awal dan bukanlah akhir. Itu pastinya Pak. Cuma karena kita bertetangga sehingga kami juga memasang aksi. Kan gak enak kalau dari kabupaten yang jalan kemudian mendahului kami, sehingga kemudian beliau bertanya-tanya seperti apa di sana, sehingga kami bisa menjawab bahwa seperti ini, paling tidak mungkin skemanya, bahwa jalannya seperti ini dan lain sebagainya. Yang paling penting barangkali ada postingan yang menarik yang memang menghiasi di kawah forum kawah Selatan dengan tampilan dengan Asma dengan Bang Cendol. Itu saya tidak tahu apakah itu editan atau memang secara berpenanggulan latihan atau spontanitas. Spontanitas, alhamdulillah. Sehingga barangkali mudah-mudahan itu merupakan inovasi dan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kawan yang termasuk Pak Ketua APD dari Sinjai, bahwa mau tidak mau kita harus start mulai sekarang, karena memang program unggulan nasional Pak Menteri Agama mengimplementasikan harus kelurahan. Dan alhamdulillah sudah dua sampel baik dari rencananya dan uji bubur ini. Mudah-mudahan kalaupun masalah desain penataan ruangan dan lain sebagainya bukan punya utama itu bukan. Dan itu nanti ada punya urusan lain. Tapi yang terpenting Pak, mungkin kami cuma mendengarkan seperti apa program ini revitalisasi, ya. Kalau masalah piloting proyek keluarga Sakinah telah jalan sama-sama kita, tetapi masalah revitalisasi ini yang perlu menunggu seperti apa. Lalu kemudian itu yang perlu juga kami sampaikan, kira-kira apa tantangan supaya menjadi pembelajaran buat kami sehingga nantinya perjalanan kami juga bisa lulus. Paling tidak kita harus bertindak di sini apa tantangannya. Lalu kemudian kira-kira seperti apa hubungan stakeholder dengan yang ada di sekitar kita supaya betul-betul kita mampu beraction di di kawah ini dengan pelayanan keumatan. Itu barangkali Pak aku. Dan kalau bisa mungkin sebentar kalau bisa demonstrasi lagi dulu dari asmanya. Kalau contoh seperti apa lain. Dari awal pemilihan kawah sebagai sebagai pusaka Sakinah kita sudah jalankan. Kemudian suatu saat datang tamu dari pusat tanpa sepengetahuan kami dan kabupaten. Jadi seperti itu keadaannya. Itu pada saat hari Jumat kita sudah bekerja bakti, semuanya pakai baju pos dan lain-lainnya. Saya pada saat kita kerja bakti, saya lagi keluar, datang tamu 4 orang. Terus duduk di kamar tamu, teman-teman menanyakan apa keperluannya dan lain-lain seperti itu tamu. Nah, kemudian satu yang di mobil belum turun, jadi setelah itu mau datang dari pergerakan dari pusat yang masih dilayani. 2 orang keliling kantor, lihat kantor. Ada satu masuk mengunjungi bapak, dia mau seakan-akan mau ngurus buku nikah yang hilang. Seperti itu. Siapa namanya bapak? Coba lihat bukunya dan sekian, jadi langsung duduk ini. Cuma itu semua saja kayak ini. Oh ya. Nah, dalam beberapa menit didapatkan. Oh, ini Pak, apa persyaratannya? Bapak keterangan hilang karena Bapak terdaftar
keterangan dari kantor polisi, oh, bisa Pak, selesai sebelum sore karena saya mau berangkat ke Makassar, dia bisa. Jadi seperti itu perjanjiannya sama perbincangan. Oh iya, gimana polseknya? Nah, di situ ditunjukkan. Kemudian akhirnya dia terserah bahwa tidak saya curang dari Jakarta jalan-jalan ke sini, tapi belum memperkenalkan bahwa tim dengan apa yang sementara kita terima di kamar tamu. Waktu itu saya juga tidak ada, ya, teman-teman terima, kita baru menelpon ke Kemenak, Bapak datang dari pusat, teman-teman. Pokoknya siapa yang membayarnya pagi-pagi itu, kenyataannya seperti itu. Ada yang memuji tentang ini, ada masuk di GC dan lain-lainnya. Sehingga penunjukan revitalisasi itu bukan keinginan kita dan bukan permohonan. Itu tim yang datang, serap dana yang dikucurkan dari pusat untuk revitalisasi untuk ujung burung ini, itu hanya sekitar 140-an. 55 untuk fisik, 55 untuk fisik ini perubahan kawan, dan selebihnya itu ada 40-an berupa barang nanti datang. Ada kursi selain ini yang selain dari pusat yang kita kelola sini, ada meja, ada ruang tunggu, ada lain-lainnya seperti itu, ada rak buku, ada perpustakaan dan lain-lainnya. Itu masih akan ada. Selain yang datang dari pusat ini sudah ada 4 dan 2 dalam perjalanan, yaitu alat ukur suhu, kemudian ada LCD sementara dalam perjalanan kita tunggu. Dan 4 yang sudah sampai, yaitu laptop, komputer, atau print buku nikah, kemudian ini juga, kemudian itu yang ada dalam hal-hal kegiatan kemasyarakatan tetap berjalan seperti biasa sampai kita mensosialisasikan. Dan walaupun selama ini kita sudah laksanakan kerjasama, tetapi perlu ada bukti fisik secara tertulis. Beberapa instansi kita sudah kerjasama MOU secara tertulis, walaupun tentu semua kawat kerjasama dengan instansi terkait di jari yang ada. Hanya saja kita kebetulan ada di kabupaten, sehingga kerjasamanya bukan hanya di tingkat kecamatan, tetapi kepada kita lintas di instansi tingkat kabupaten. Seperti itu. Kemudian hal-hal yang lain, bahwa harapannya laksanakan, jangan mengeluh, buat pelaksana tugas, artinya tim dalam revitalisasi ini. Kemudian pergunakan stempel yang kita miliki untuk memperbanyak SK-SK, kegiatan sekecil apapun yang kita harus kerjakan SK-kan, sehingga nomor SK itu semakin banyak. Dan itu diperintahkan untuk buat MOU dengan instansi apa saja yang ada selama ini, atau ada instansi baru, atau ada kompromi kerjasama organisasi BKPRI atau organisasi keagamaan lainnya, bahkan lintas agama kita ajak untuk kerjasama. Bahkan aula yang ada di sebelah ini disengaja untuk bisa dengan pelayanan, sehingga itu bisa masyarakat mempergunakan, organisasi mempergunakan, sehingga ada kegiatan kita tergantung pelayanan. Seperti itu. Dan tantangan-tantangan tentu banyak, tapi kita baru mensosialisasi, termasuklah tantangan internal, karena terkadang ada bahasa bahwa capeknya di barangnya, tidak ada tambahan lainnya. Kalau kita ada di mau dibagi-bagi sedikit, bukan terbayar. Tapi harapan Bapak Direktur, laksanakan dulu, jangan mengeluh, karena ketika ada hasil maka kami akan sibuk mau diapakan dana ini. Sekarang ada dana sibuk bilang laporan apa yang harus dikerjakan, apa yang dikerjakan. Karena sudah ada dana, terkadang mengembalikan karena kita tidak tahu mau menggunakan apa lagi dana itu. Dan seperti itulah harapan pemerintah Direktur, bagaimana tingkat perhatian pejabat di tingkat wilayah dan kabupaten terhadap revitalisasi ini. Kendala tentunya tidak jangan dijadikan kendala. Jangan dijadikan kendala, jangan menjadi penghambat nantinya, tetapi jalani saja. Semuanya akan berjalan sesuai mengalirnya air. Kalaupun ada kendala hal-hal yang lain, memang kita baru belajar. Dan hanya penyampaian dari pusat bahwa tim diklat, tim online banyak kan datang ke KUA, tapi tanpa memberitahukan.
tanpa memperkenalkan diri. Dan bisa saja mereka sampai di masyarakat menanyakan di mana kantor KUA di sini. Kalau masyarakat masih ada yang tidak kenal di mana kantor KUA setempat, itu artinya kurang sosialisasi di mana KUA. Makanya pengantin harus datang di KUA. Sekurang-kurangnya mereka sudah menikah, ada nomor teleponnya sampai di pusat, jangan sampai di telepon di mana kantor KUA Ujung Bulu. Kalau dia tidak bisa menjelaskan, berarti kita tidak pernah ke KUA. Jadi apalagi di masyarakat. Terkait masalah tupoksi pemotongan anak kita, mungkin kalau saya tidak salah semua kabupaten sudah lulus kemarin dengan fasilitator anak juga di Makassar. Jadi mungkin kita bisa bekerja sama dengan Dimas. Kalau memang ada di dalam Dimas, kita pakai itu untuk bagaimana fasilitator bisa melaksanakan bimbingan ke kepala KUA. Kalau memang ada dalam Dimas. Seperti itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa satu keunggulan dalam revitalisasi dan satu hal yang sangat besar yang ada di dalam revitalisasi yaitu dengan adanya bank cempreng di tengah-tengah kami dan tentang merek atau video durasi singkat di YouTube dengan smart dan bank cempreng itu alamiah. Tidak ada settingan, tidak ada, kami hanya satu kali syuting. Jadi kalaupun ada hal-hal yang mungkin karena kebiasaan kami bercanda dengan Bang Cempreng dan saya dengan Bang Cempreng bercanda itu di-cut. Jadi tidak dimunculkan dalam video itu. Jadi itu alamiah. Terkadang juga ya ada hal-hal yang mungkin tidak perlu terekspos yang sudah terlanjur dulu kami di-cut oleh Bang Cempreng. Jadi seperti itu dan intensitas pengambilan video kami itu insya Allah sekali sepekan. Kedepannya kami masukan ya Bapak-Bapak sekalian, sekiranya adalah hal yang perlu ditambahkan dalam YouTube kami dan komunikasi kami itu. Ya alhamdulillah di sini kami kompleks. Ketika berbicara masalah kepemiluhan yang kebetulan Ketua Pokja Kabupaten Bulukumba ada di sini. Alhamdulillah kami kompleks di sini. Ketika bicara lagi Pak Ujung Bulu ini merasa sangat dengan ASN yang ada di sini. Alhamdulillah kami kompleks. Ada Pak Penghulu, Pak Nurin ini yang sudah jam terbangnya dan jam melayaknya juga sudah sangat banyak. Karena kami sudah melaksanakan kegiatan pendampingan kasus masalah rumah tangga. Jadi ada kecamatan tetangga, Kecamatan Ujung Bulu, dan kebetulan warganya sudah mendengar bahwa katanya kalau ada permasalahan rumah tangga yang kita hadapi itu bisa diselesaikan kalau Ujung Bulu. Padahal mereka dia ini ada warga dari Kecamatan Ujung Bulu. Alhamdulillah berkat sosialisasi itu dan berkat beberapa kasus pasangan yang hampir bercerai, alhamdulillah kami rujukan di tempat ini. Nah itu ada bantuan dari fasilitator Berkah, kemudian Pak Kuan, semuanya bekerja sama. Kami semua Pak Nurdin, semua yang memberikan masukan kepada pasangan itu untuk tidak ke pengadilan. Jadi itulah bentuk sosialisasi kami setiap Senin Ba'da Maghrib itu kami mengadakan safari dakwah ke masjid-masjid setiap kelurahan bersama dengan penyuluh honorer kami. Mohon izin saya tambahkan sedikit tentang revitalisasi. Bagaimana apa yang disampaikan tetangga saya tadi bahwa revitalisasi apa sih itu? Jadi revitalisasi itu inilah kita aktif ke masyarakat bahwa semua kebutuhan masyarakat terselesaikan di kantor. Makanya tadi ini data ini, semua data ini ada di sini. Mau data masjid ada semua, jadi tinggal masyarakat data mengklik data masjid sekecamatan Jember, maka dia akan muncul. Data madrasah akan muncul, data wakaf maka akan muncul. Semua data akan terkoneksi dengan barang ini sehingga semua kebutuhan keagamaan masyarakat itu terlayani di kantor ini. Kan itu ya. Ada pun masalah termasuk juga masalah pendampingan, ada masyarakat yang bermasalah dengan keluarga kita yang datang, kita berikan juga tempat dan itu bisa dicari datanya di sini. Jadi cuma mengklik data itu, insya Allah akan muncul.
Makanya ini, makanya semua data-data yang dibutuhkan di kantor atau data-data yang dibutuhkan masyarakat, database-nya ada di kantor ini. Nah itu sehingga rapidnya itu pentingnya, bahwa masyarakat tidak menganggap lagi bahwa di kantor KUA itu urusan asmara. Kan dulunya orang di telepon, di mana di kantor KUA, kenapa pergi menikah? Bukan lagi bahasanya sekarang bahwa urusan nikah saja, tapi semua kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan masyarakat itu ada di kantor KUA, termasuk tadi masalah pengukuran arah kiblat. Ya, jadi termasuk kami juga hadir di Makassar baru-baru ini. Saya sama dengan penyuluh Hatib ya, antara rekan di kantor tanya. Saya sama-sama di Diklat Pusdiklat Pusat Langsung Jakarta. Saya sama-sama di Hotel Arya Duta 1 minggu yang lalu, 1 minggu di bulan yang lalu kami ikut untuk Diklat pengukuran arah kiblat. Dan memang kita harus dituntut bahwa pengukuran arah kiblat itu bukan cuma untuk masjid. Ternyata berkembang bahwa pengukuran arah kiblat termasuk kuburan muslim, karena bukan cuma untuk masjid. Dia semua kaitannya berkaitan tentang masalah pengukuran arah kiblat itu kita bisa layani. Ya, ada yang mau membuat kuburan muslim umum, maka itu juga dibutuhkan untuk data mengukur arah kiblat. Saya kira begitu Pak, bahwa digitalisasi itu harus semua layanan-layanan dari masyarakat sudah bisa kita berikan masukan. Makanya semua personilnya di sini di kantor sudah didigital semua. Tidak ada yang tidak didigital. Ya, itu. Jadi itu memang salah satu kelebihannya, bahwa semua masyarakat, semua fasilitas yang ada di kantor ini, penghulunya, kepala kawannya sudah semua diterbangkan ke Jakarta. Bayangkan ini masa-masa COVID kita diterbangkan ke Jakarta untuk diri sana. Nah, saya kira begitu. Nah, selalu setiap berangkat dicoba menjadi itu persoalannya. Nah, ya terima kasih dari bapak-bapak. Saya sebagai penyuluh sangat mengucapkan terima kasih karena sudah memilih Kecamatan Ujung Bulu ini untuk datang berbagi. Kalau banyak yang sedikit mungkin kita bisa berbagi di tempat ini. Mungkin untuk informasi bagi bapak ibu sekalian yang ikut di BBT ataupun di Diklat, itu bukan hanya para kepala KUA, penyuluh, tapi kami juga dari staf administrasi juga diberangkatkan untuk BIMTEK Pak. Realisasi ini sesungguhnya adalah perubahan pola pikir pelayanan yang dulunya kita merasa sebagai bos, yang sekarang karena revitalisasi ini, maka kita lah yang sebagai seorang pelayan. Bagaimana masyarakat datang ke KUA merasa nyaman, merasa bahwa dia lebih dipentingkan. Ini substansinya sebenarnya revitalisasi Pak. Yang kedua, saya melihat juga kekurangan di KUA ini adalah kekurangan publikasi. Baik waktu saya masih di kantor Kementerian Agama sampai di sini juga saya merasa itu. Banyak kegiatan-kegiatan penghulu kita, penyuluh kita mendekati masyarakat, tetapi kita tidak hanya terekspos di antara teman-teman sendiri. Bapak hanya mengekspos ke grup sesama penghulu, para penyuluh yang mengekspos ke grup penyuluh, tapi kita tidak pernah mengekspos ke grup keluarga. Sehingga sebenarnya harapannya juga melalui media-media sosial ini, KUA lebih dekat kepada masyarakat. Kita tidak perlu malu kalau posting dibagikan di Facebook Pak, grup-grup keluarga, karena substansinya itu Pak, bagaimana masyarakat itu lebih mengetahui apa itu KUA. Dampaknya ini salah satu ini Bang Cempreng, Bang Asma sama Bang Cempreng, seperti yang tadi Bang Asma bilang, bahwa ada masyarakat yang pernah melihat seri pertamanya itu Melek KUA, orang ujung loe datang ke sini konsultasi Pak, karena mengira bahwa kalau ujung bulu yang ada begitunya, yang ada tempat pelayanan untuk rujuknya, padahal setiap KUA itu ada. Ini pelayanan. Jadi harapan terbesar saya ini Pak sebenarnya, bagaimana KUA ini memiliki media-media sosial yang sosialisasi programnya, sosialisasi kegiatannya, sosialisasi layanannya bisa berdampak baik sama masyarakat. Karena
saya berpikir kalau kita melakukan sosialisasi secara langsung itu hanya terbatas pada kelompok sasaran Kak. Tapi bagaimana dengan kaum milenial yang sudah main YouTube? Bagaimana dengan anak-anak yang sudah main Facebook? Itu yang mereka tidak pernah sentuh, itu tidak pernah kita sentuh. Itu yang merasa saya Kak, kenapa media sosial itu sangat penting untuk kita buatkan, untuk kita jadikan platform untuk memperkenalkan bagaimana itu KUA, supaya KUA bukan lagi seperti tadi saya bilang, bukan kantor yang kemudian hanya datang orang tempat mengurus asmara. Sebenarnya cuma kebetulan, ya, ini kebetulan lupa ada di sini, menelpon beliau, mau singgah di Kabupaten Lombok, tapi saya dari kota. Cuma saya pikir untuk apa singgah dengan saya ini, mungkin posisi kita sama. Ya, jadi saya kira kalau dampak kami juga dalam proses ya, sama mungkin dengan yang lain-lain orang ngintip juga bagaimana progres perjalanan revitalisasi ya, karena berkumpul dengan kepala kawan di Bulukumba itu ya keseringan kita di sini. Kalau ada dari kami kita dipanggil juga untuk mendengarkan informasi-informasi itu. Cuma 2022 ini kan dibentuk 2 kawan. Kebetulan saya belum masuk kawan Gantaran dengan kawan Ponto Hari. Itu sekarang dalam progres menuju revitalisasi 2022. Saya hanya tahu bocorannya, kalau yang ada kapan? Ya, dan pimpinan katakan mungkin 2023. Tapi saya juga bertanya, dengan sampai 2023 saya sudah edukasi Pak. Ini saya kira perjalanan yang, tetapi kita tidak berpikir ke sana. Intinya hari ini saya sudah belajar. Jadi saya dari awal tadi sudah kritik di sini. Dan saya pikir dari pertemuan 2020 barangkali Pak Ji, 2021 bulan 6, tidak salah, kita hari di sini belum ada perubahan kondisi fisik seperti ini Pak. Masih biasa-biasa saja. Karena ini bukan SPC, tapi semi rehab pada saat itu, rehab kecil dan rehab besar. Beda di saya, kalau saya SPC murni. Jadi itu bedanya. Jadi memang dulu itu panjang perjalanannya. Kalau sudah SDC mungkin tinggal di polis-polis. Kalau ini Pak andainya pernah kita lihat di awal kantor ini dan dibandingkan sekarang, saya juga kagum.